Bagaimana bisa engkau menilai kedudukan seseorang di sisi Allah, padahal engkau sendiri tidak tahu pasti kedudukanmu di sisi Allah? Setiap orang mempunyai mahkota, dan mahkota paling hebat adalah akhlak, kerahmatan, senyum, dan wajah cerah. Kemudian melihat setiap individu umat dengan kasih sayang, bukan dengan pandangan permusuhan. Niat yang baik dan kuat merupakan pendorong agar kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Jika kamu bekerja, jangan hanya berniat sekedar untuk mencari rezeki. Namun bercita-citalah agar dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemberi rezeki. Salah satu penyakit hati yang berbahaya adalah hasud. Hasud jika dikombinasikan dengan sikap gibah atau lalai akan memunculkan sikap sombong. Seseorang tidak seharusnya menuntut kesempurnaan, baik ia sendiri maupun orang lain. Sebab, jika ia menuntut kesempurnaan dari dirinya, ia tidak akan beramal. Jika ia menuntut kesempurnaan dari orang lain, ia tidak akan memandang mulia seorang pun, ia bahkan akan memandang rendah semua orang. Hikmah diperoleh setelah penalaran yang mendalam. Hikmah juga mengajarkan seseorang untuk bersikap sabar. Orang yang belajar dan mengajar serta mengamalkan ilmunya, ia mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah melapangkan dadanya untuk siap menerima macam-macam ilmu. Jika sulit mencari alasan untuk menghormati pemeluk agama lain, alasan bahwa dia adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja sudah cukup. Boleh jadi rezekimu berupa keselamatan dan kesehatan, mungkin juga ditutupinya setiap kesalahanmu. Atau diselamatkan dari keburukan, atau orang suka padamu, atau keluarga yang menghangatkanmu. Jangan membatasi rezeki hanya pada materi. Mensucikan diri penting, tidak mungkin tidak. Karena perang dan permusuhan disebabkan oleh kotornya hati, hasud, dengki, dan amarah. Rizki itu ada dua, tajrid dan kasbi. Rizki tajrid diperoleh tanpa melalui ikhtiar. Inilah karunia yang Allah berikan kepada para aulia, atau kekasih Allah. Sedang rizki kasbi didapat melalui proses ikhtiar. Rizki itu ibarat tangki mobil. Sudah ada takarannya, gak bisa dilebihkan atau dikurangi. Kalau dilebihkan bisa-bisa luber, dan kalau dikurangi bisa-bisa pengemudi tidak sampai ke tujuan. Kasih sayang seorang wali itu sama seperti kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Bahkan mereka rela menanggung azab yang turun di umat mereka. Begitulah sifat para aulia. Rahmat turun karena sebab ikhtiar. Contoh, sakinah, mawadah dan rahmah akan muncul jika seseorang sudah ikhtiar untuk menikah. Aku tidak pernah belajar komunikasi dengan arwah di alam barzakh. Aku bisa karena memiliki mahabbah atau kecintaan kepada mereka. Ilmu seperti itu tidak usah dipelajari, berbahaya. Karena kalian belum bisa membedakan mana arwah para wali dan mana arwah yang merupakan jelmaan iblis.